Bertemu lagi dengan Miss Riana di pelajaran matematika. Sekarang kita sudah ada di bab baru tentang lingkaran. Silahkan dibuka bukunya, halaman 95. Oke, banyak sekali benda-benda berbentuk lingkaran di kehidupan kita ya. Ada roda kendaraan, jam dinding, uang logam, ini wahana kincir, kinciria atau biang lala, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari sini nih, nah ini kan permukaannya berbentuk lingkaran. Ya, dengan garis-garis yang bertemu di titik pusat. Ya, makanya ini kita sebut titik pusat lingkaran. Lalu, garis-garis tersebut membagi lingkaran menjadi beberapa daerah yang disebut juring. Juring itu seperti apa? Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Oke, bagian-bagian dari lingkaran pertama ada titik pusat. Titik pusat adalah sebuah titik dalam lingkaran yang berada tepat di tengah-tengah. Kenapa ini jadi ada tanda panahnya ya? Gak apa-apa lah ya. Nah, oke. Jarak dari titik pusat ke semua titik pada lingkaran adalah sama. Jadi ini titik pusatnya adalah O. Lalu apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan pusat lingkaran dengan suatu titik pada lingkaran. Contohnya ini O. Kita tarik di sini A. OA ini akan jadi jari-jari. Aku pengen B, Miss, di sini. Misalnya di sini. Ya, kalau kita tarik garisnya akan menjadi jari-jari juga. Ya. Dan seterusnya. Kemudian apa itu diameter? Diameter adalah garis tengah atau garis lurus yang melalui pusat lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi harus melalui pusat lingkaran. Kan tadi pusat lingkarannya ini jari-jari ya. Jadi harus menghubungkan dua titik. Kita ambil di mana saja? Di sini. Di sini. Tarik diameter. Kalau di sini bisa nggak, Miss? Kita tarik gitu ya. Itu itu diameter bukan? Melalui titik pusat tidak. Harus melalui titik pusat. Jadi ini bukan diameter ya. Misalnya dari sini kita coba. Yang penting melalui titik pusat. Cut. Yes. Itu jari-jari. Misal aku pengen dari sini. Ya, benar. Selama dia melalui titik pusat ya. Dua titik yang melalui titik pusat menghubungkan dua titik yang melalui titik pusat itu adalah diameter. Tidak akan berubah. Panjangnya akan selalu sama seperti jari-jari. Cuman bedanya jari-jari adalah dari titik pusat ke sebuah titik. Kalau ini adalah jarak antara dua titik yang melalui titik pusat. Lalu ini ada busur. Busur adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari sisi lingkaran ya. Nih. C ke A atau A ke C ini adalah garis busurnya. Tapi kan bisa juga dari sini. Coba kita lihat ya. Kok dari sini juga bisa, Miss? Betul, ini sama-sama garis busur. Dia di lingkaran. Nah, ini sama-sama garis busur. Bisa dari C ke A atau dari A ke C. Sama saja. Ada busur yang besar, ada busur yang kecil. Nanti kita akan belajar itu. Kalian akan belajar itu lebih rinci lagi nanti. Ya. Nah, jadi ini adalah busur. Lengkungan-lengkungan yang ada di lingkaran. Ya. Tali busur apa? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, tali busur. Satu. Jadi sebenarnya kalau busur itu adalah lengkungannya, kalau misalnya cara mudahnya menghafal ya, tali busur itu ya sudah garis lurus yang menghubungkan antara si busur tadi. Begitu. Berarti diameter juga termasuk garis busur dong, tali busur dong. Coba kita lihat ya. Kita tarik ke sini. Ini kan diameter. Betul, karena kan busurnya ini. Tapi kalau diameter akan selalu membagi dua buah busur sama besar. Kalau yang seperti C dan A ini kan beda. Ada busur yang kecil, ada busur yang lebih besar. Juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Kalau misalnya cara menghafalnya mudah. Si juring ini adalah potongan pizza. Jadi anggap ini adalah pizzanya. Ada dua jari-jari dan ada satu busur. Itu kalau cara Miss Riana, cara mudah mengingat mana yang juring ya. Lalu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan tali busurnya. Nah,
Ini busurnya. Ini tali busurnya. Jadi kalau tembereng adalah orang yang memotong pizza tapi tidak rapi. Enggak, deng. Jadi kalau kalian boleh menentukan cara kalian sendiri untuk membuat kalian lebih mudah menghafalnya ya. Oke, itu adalah bagian-bagian dari lingkaran. Sekarang kita akan latihan. Perhatikan lingkaran tersebut. Twing, 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 twing. Titik pusat lingkaran tersebut adalah titik yes, P. 2. Garis yang merupakan jari-jari lingkaran adalah banyak. PQ, PS, PR. Kita tulis di sini. PQ, PS, dan PR. Di sini hanya ada 3 yang menunjukkan jari-jari ya. Kalau misalnya kalian mau buat lebih banyak lagi juga bisa. Kemudian garis QR. QR itu adalah diameter. Garis lengkung QS. Mana ini QS? Garis lengkung tadi apa namanya? Busur. Daerah RPS yang diwarnain. Daerah RPS pizza kita. Juring. Kemudian garis yang merupakan tali busur adalah tali busur. Ini tali busur. QS, ini juga tali busur. QR, dan satu lagi katanya. Coba mana lagi? Ini dia, ini tali busur. Ini tali busur sebenarnya ada banyak ya. Ada teki, ada PR, ya banyak. Tapi sebenarnya diameter itu juga adalah tali busur ya. Tapi kita ganti sajalah jadi TR. Karena kan diameter sudah ada sendiri katanya di sini. Oke. Selanjutnya, daerah yang diwarnai dan dibatasi oleh garis QS. Coba. QS mana QS? QS. Ini daerahnya namanya apa? Ya, tembereng. Tembereng. Garis lurus QT dan RT. Mana dia? QT dan RT. Oke, itu disebut apa? Ya, benar, tali busur. Kemudian jarak dari titik P ke titik bla 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 dan lain-lainnya adalah sama. P itu titik pusat bukan tadi? Iya, berarti PQ PS PR. PQ PS PQ PQ R S ya. Nah, panjang QR sama dengan berapa kali panjang PS? QR PS. Ini QR diameter, ini PS dari jari. Coba kita lihat. Ini kan pasti sama nih ya. Ini dengan ini. Lalu ini sama. Wah, berarti QR itu memiliki 2 kali panjang dari PS atau 2 kali panjang jari-jarinya. Berarti jawabannya adalah 2. Nah, sekarang kita intip tugas kalian. Jreng-jreng. Ini dia. Tugas kalian adalah menggambar lingkaran beserta bagian-bagiannya. Yang Miss nilai adalah harus ada titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng. Kerjakan di buku tulis ya, lalu difoto dan nanti diunggah. Berarti seperti ini dong Miss gambarnya. Kurang lebih memang seperti ini, tapi harus ada keterangannya. Nah, jadi sebenarnya seperti ini. Cuman kalian buatnya dalam satu lingkaran saja. Seperti satu lingkaran ini, satu lingkaran, semuanya ada. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Miss Riana ya. Lanjut, kita akan bahas tentang keliling lingkaran. Apa sih keliling lingkaran? Ya kita mengelilingi lingkaran saja contohnya nih. Siapa sih namanya dia ini? Andi. Nah, Andi mengelilingi
lintasan berbentuk lingkaran. Dia berlari terus. Nah, berapa panjang yang dia lewati? Misalnya awalnya dari titik sini ya. Dari sini. Berarti sampai nanti Andi kembali ke titik tersebut. Itu adalah keliling lingkaran. Nah, kita akan menghitung keliling lingkaran dengan menggunakan diameter. Tadi diameter adalah jarak antara dua titik melalui titik pusat ya. Kita akan coba. Silakan buka halaman 99. Jadi, ada rumusnya nih. Keliling lingkaran, rumus ini didapati dari mana? Dari penelitian dan percobaan. Jadi keliling lingkaran adalah Pi kali D. Pi itu apa sih, Miss? Nah, Pi ini adalah sebuah konstanta atau angka yang nilainya selalu sama. Dia adalah 3,14 atau 22/7. Kalau kalian bagikan 22 dibagi 7 kurang lebih hasilnya 3,14. Sebenarnya panjang. 3,14 berapa gitu. Tapi ini dibulatkan. Dan D adalah panjang diameter lingkaran. Kita lihat contoh soalnya. Hitung keliling lingkaran berikut. Nah, ini diameternya ya. Diameternya 10 cm. Karena dia 10 cm, bukan pecahan yang bisa dibagi 7, maka kita menggunakannya 3,14, bukan 22/7. Itu tips yang pertama. Tadi kelilingnya, rumusnya adalah Pi dikali D. Pi-nya kita gunakan 3,14 dikali 10. 10 berarti komanya bergeser ke kanan 1. Jadi di sini. Sehingga hasilnya jadi 31,4 cm. Kelilingnya adalah 31,4 cm. Nomor 2. Berapa diagram? Berapa diameternya? Diameternya adalah 7 cm. Nah, 7 cm. 7 adalah kelipatan dari 7. Sehingga bisa dibagi 7. Nah, lalu kita masukkanlah. Keliling rumusnya Pi dikali D. Pi-nya kita pakai 22/7. D-nya 7. Kita bisa coret. 7 dibagi 7 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 22 cm. Kelilingnya adalah 22 cm. Nah, ini dia tadi tipsnya. Jika panjang diameter lingkaran adalah kelipatan 7, gunakan 22/7. Jika tidak, maka gunakan 3,14. Nah, mana dia? Yuk kita coba kerjakan yang ini yuk. Oke, katanya kelilingnya berapa? Kelilingnya kan sama dengan Pi kali D. Pi-nya ini berapa nih? Karena kelilingnya 14, berarti kita pakai 22/7. 22/7 dikali 14. Oke. Nanti 14 dibagi 7 hasilnya 2, berarti 22 dikali 2. 22 dikali 2 sama dengan 44. Dan seterusnya. Ya, kalian tidak usah mengerjakan ini. Nah, ini adalah tugas kalian, nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku tulis. Miss, aneh, kok yang ini kelilingnya diketahui, Pi-nya diketahui, tapi yang tidak diketahuinya diameternya. Nah, setelah ini misalkan coba bahas soal-soal yang lainnya. Oke, perhatikan penjelasan Miss berikut. Oke, kita akan bahas beberapa soal di halaman 101. Untuk nomor 1, ditanyakan keliling. Oke, keliling rumusnya sama dengan Pi kali D. Nah, oke. Karena D-nya 12, maka kita menggunakan Pi-nya 3,14. 3,14 dikali 12, hasilnya adalah 37,68. Cara mengalikannya bagaimana? Kita sudah membahas di pertemuan sebelum-sebelumnya mengenai perkalian pecahan, desimal, dan persen. Nomor selanjutnya. Nomor berapa ini? Oke, nomor 2. Sama sekali lagi, rumusnya adalah K sama dengan Pi kali D. Apa yang diketahui? Oh, K-nya diketahui, 40,82. Pi-nya juga sudah diketahui, 3,14. Yang dicari adalah D-nya. Aduh, Miss, ini gimana, Miss? Kok D-nya ada di sini, Miss? Oke. Pertama, karena ini sama-sama dua angka di belakang koma, supaya dia tidak menjadi pecahan desimal, maka kita harus hilangkan desimalnya. Caranya, dua angka di belakang koma dikalikan 100. Ingat, matematika harus adil. Di kiri dikali 100, di kanan pun dikali 100. Hasilnya bagaimana? 40,82 menjadi 4082. 3,14 menjadi 314 dikali D. Nah, lalu D-nya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kan kalian ingin mencari D.
ingin D-nya menjadi sendirian. Berarti kalau D-nya menjadi sendirian, 314-nya harus menjadi 1. Supaya tidak merubah. D-nya tetap hanya D saja sendirian. Bagaimana caranya supaya 314 ini menjadi 1? Caranya adalah, nah ini ngapain ditulis 2 kali ya, maaf ya. Caranya adalah, yang 314-nya ya dibagi 314. Karena 314 dibagi 314 sama dengan 1. Ingat, kanan dibagi 314, kiri pun dibagi 314. Kita hitung. Setelah kalian hitung-hitung, nah maafkan lagi ya, ini Miss tulis 2 kali lagi untuk apa? Kalau kalian hitung, 4082 dibagi 314 itu hasilnya sama dengan 13. 314 dibagi 314 hasilnya sama dengan 1. Sehingga 13 sama dengan 1 kali D. 1 dikali D ya jadi D. Sehingga hasilnya D sama dengan 13 cm. Itu adalah cara pengerjaan yang berurutan. Tapi cara cepatnya bagaimana? Di sini saja kita lihat. Berapa dikali 314 menghasilkan 4082. Sehingga sebenarnya D sama saja dengan 4082 dibagi 314. Itu cara cepatnya. Selanjutnya, nomor berapa ini? Oh, nomor 4. Kita langsung lompat ke nomor 4. Sama, keliling sama dengan pi kali D. Kelilingnya 110, pi-nya diberitahu 22/7, berarti D-nya ini pasti kelipatan 7 ya, dikali D. Nah, 7 ini supaya hilang, bagaimana? Supaya 7-nya hilang, tidak hilang sebenarnya menjadi 1, kita harus kalikan 7. Ya, supaya nanti bisa kita 7 dibagi 7 jadi 1. Ingat, di kanan dikali 7, di kiri pun dikali 7. Sehingga 110 dikali 7 sama dengan 22/7 dikali 7 dikali D. Nah, kita coret. Cerat. Nah, 7 dibagi 7 menjadi 1. 110 dikali 7 sama dengan 770. Ini tinggal 22. 22 dikali D. Bagaimana cara supaya 22-nya menjadi 1 sehingga hanya tinggal D saja sendirian? 720-nya akan dibagi 22 karena di sebelah kanannya 22 dibagi 22 menjadi 1. 770 dibagi 22 menjadi 35. 35. 22 dibagi 22 menjadi 1. 1 dikali D. Sehingga D sama dengan 35 cm. Cara cepatnya seperti apa? Cara cepatnya adalah 110-nya dikalikan 7. Karena 7 naik ke atas menjadi kali. Kalau dari atas ke bawah menjadi bagi. Tapi dari bawah ke atas menjadi kali. 110 dikali 7. Nanti menggunakan cara yang sebelumnya. 770 sama dengan 22 dikali D. Berapa yang kalau dikalikan 22 sama dengan 770? Berarti 770 dibagi 22. Oke, sekarang kita akan menghitung keliling lingkaran menggunakan jari-jari. Nah, kalau tadi kan menggunakan diameter. Nah, ingat diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Berarti jari-jari adalah setengah dari diameter. Sehingga rumusnya menjadi sama dengan pi kali D atau sama dengan pi, D-nya sama dengan 2R. Ya, oke. Seperti biasa, pi-nya bisa menggunakan 3,14 atau 22/7. Ini ada contohnya. Hitunglah keliling lingkaran berikut. Yang diketahui apa nih? Diameter atau jari-jari? Kalau dari titik pusat, berarti itu jari-jari. Jari-jarinya 7, kelipatan 7. Sehingga kita akan gunakan pi-nya 22/7. 2 dikali pi dikali R. 2 dikali 22/7 dikali 7. 7 dibagi 7 berubah menjadi 1. Sehingga 2 dikali 22 menjadi 44 cm. Lingkaran nomor 2. Jari-jarinya 10. Berarti bukan 7 atau bukan kelipatan 7 jari-jarinya. Sehingga pi-nya kita gunakan 3,14. K sama dengan 2 kali pi kali R. 2 dikali 3,14 dikali 10. Menjadi 62,8. Karena 2 dikali 3,14 itu 6,28. Kalian 10, komanya berpindah ke kanan 1 langkah karena hanya nolnya 1. Jadi 62,8 cm. Oke, ini adalah tugas kalian. Nomor 1 sampai 5 saja di buku tulis, caranya sama. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Yeay! Kalian coba mengerjakan, tapi berikut dengan cara pengerjaannya ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sekian dari Miss Riana. Tetap semangat, tetap sehat, dan bye-bye.